jangan keburu menghujat lah, karena hujatan itu nanti yang tidak sesuai dengan kenyataan akan berbalik pada diri sendiri. Itu nanti justru akan menyengsarakan diri sendiri, karena Tuhan tidak pernah tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ceko, kita akan membahas sedikit ya fenomena melejitnya Prabowo Gibran ya dengan Mas Agus yang selama ini banyak menganalisa berbagai perkembangan terakhir khususnya masalah pemilu di tanah air ya. Menurut Mas Agus, kenapa Prabowo Gibran ini kok bisa melejit ya? Sedangkan yang digadang-gadang sebagian besar ya, terutama kaum PDIP, Pak Ganjar Pranowo kok semakin turun. Ya, saya sendiri menggadang-gadang agar Pak Ganjar itu melejit, ya. Tapi kenyataannya akhir-akhir ini justru turun. Ya, justru ya. Pak Prabowo dan Gibran yang melejit. Sepertinya zaman sekarang ini alam itu bekerjanya lebih cepat, jadinya misalkan kita itu tanam seperti cepat menuai hasil ya, ibaratnya seperti itu. Jadi zaman sekarang sepertinya salah satu pasangan misalkan itu yang paling sering dihujat, dia justru nilainya naik justru cepat naik. Uniknya di situ seperti Pak Prabowo dan Mas Gibran yang banyak sekali serangan, hujatan juga hinaan itu, justru elektabilitasnya itu justru makin naik ya. Jadi makin banyak yang mendukung ya, rakyat banyak yang simpati. Ya, banyak yang simpati. Ya. Mungkin ini mengenai ya mungkin ya apa ya, masalah tidak sehatnya ya para penyerang yang tidak cocok dengan Prabowo Gibran menggunakan isu yang sepertinya ini tidak berbobot. Nah, betul. Menurut saya juga gitu. Masyarakat sekarang itu sudah semakin pintar ya. Jadi kalau ada tudingan atau ada isu itu yang menjelekkan salah satu pihak, itu justru masyarakat itu berpikir sebaliknya. Nah, masyarakat justru berpikir apakah ini benar? Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Nah, itu. Justru yang dijelek-jelekan itu akhirnya masyarakat malah simpati kepada yang dijelekkan itu akhirnya. Saya masih ingat kemarin isu politik dinasti begitu mengemuka. Banyak apa ya youtuber yang backgroundnya budayawan, terus apa itu sastrawan, agamawan, semuanya begitu menghujat. Banyak yang menghujat Gibran secara pribadi. Dan ini saya kira juga satu hal yang saya pikir tidak berbobot dalam isu ya. Kalau di desa itu lucu orang. Ya itu kan mudah banget sebetulnya kalau pemilihan umum secara langsung. Jadinya kalau nggak suka ya sudah, nggak dicoblos gitu aja kan. Jadinya posisi dinastinya itu di mana? Ini kan bukan tunjukkan gitu maksudnya kan gitu. Ya kan kita di desa itu kan gini Mas Agus, kalau politik dinasti kan istilah bagi mereka lawan politiknya Prabowo Gibran. Ya bisa jadi ya. Dan itu sebenarnya satu wacana yang salah kaprah, amburadul dan dipaksakan. Nah betul ya. Seperti itu kita pahami sederhana seperti itu. Sederhananya itu. Yang lucu tuh kan sekarang itu banyak yang buzzer ya, pendukung daripada ya lawan politiknya Pak Prabowo Gibran itu menggunakan mereka yang latar belakangnya agama ada juga. Saya juga sangat ya gimana, saya pikir kita positif thinking saja lah. Banyak juga memang itu ulama-ulama yang menggunakan namanya, ketenarannya untuk melakukan itu, banyak juga memang. Kan sekarang kita ya juga gak mau itu ya, kita pada saat ini banyak ulama-ulama kiai-kiai yang mendukung tapi beda dukungan ya. Kita hal itu wajar lah, tetapi yang jangan sampai memecah belah begitu ya. Yang penting itu jangan memecah belah, kemudian jangan ada fitnah, kemudian jangan menjatuhkan lawan dengan cara yang kurang baik lah. Itu kalau mau naik ya naik saja, tapi jangan menjatuhkan yang lain lah itu. Ya, jangan sampai pertemuan mengatur
mengatasnamakan forum bangsa, intinya mendukung salah satu paslon, terus menjatuhkan salah satu kan ya, kan nggak bagus juga ya, bukan sikap kesatria. Ya ini ya sahabat Ceko, kita juga harus waspada dimanapun berada, terutama di desa ya, di kota-kota pinggiran. Kalau seandainya ada forum bangsa, forum apa saja lah bebas, tetapi intinya forum tersebut ya menjustifikasi salah satu paslon tidak baik dan sebagainya, tinggalkan. Karena pada dasarnya dia juga partisan, bukan forum bangsa itu. Dia begitu juga cari panggung politik. Orientasinya juga banyak, bisa kekuasaan juga. Jadi jangan percaya berlebihan. Kita positif ingin saja seperti itu, Mas Agus ya. Ya, benar-benar. Jadi andai kata pada saat ini elektabilitas Prabowo Gibran naik ya, kita sangat maklumi karena kebanyakan musuh-musuh politik Pak Prabowo Gibran kan sekarang sudah tidak hilang akal lah. Jadi secara psikologis sudah ya kurang sesuai berjalan pada harinya. Masa yang diserang sekarang sudah ranah-ranah pribadi. Dia bicara program kerja atau program untuk harusnya begitu ya, bertanding program lah, itu harusnya begitu ya, kita cari yang positif untuk itu ya. Jadi kita sebagai warga biasa itu, warga masyarakat kecil, kita berpositif thinking aja lah. Jadi gunakan hati nurani, siapa yang mantap di hati itu yang kita pilih, itu aja. Jangan menggunakan isu-isu murahan ya, yang menyerang pribadi atau keluarga. Itu sampah sebenarnya. Dan masyarakat sekarang sudah pinter. Kalau seandainya isu-isu seperti itu digunakan oleh lawan politik Prabowo Gibran, jangan salahkan kalau masyarakat meninggalkan calon-calon yang seperti itu dan memilih Prabowo Gibran semakin kuat. Jangan salahkan itu, jangan sampai bilang pemilu nanti kalau dimenangkan Prabowo Gibran ada kecurangan, kan begitu Mas Agus ya. Karena masyarakat sendiri yang di bawah itu sangat tidak suka orang yang menjelek-jelekan gitu. Betul, seperti netizennya Anies juga itu yang bawaannya kan sering bilang kalau sampai kalah berarti KPU curangan, kan ya nggak masuk akal. Jadi tidak boleh begitu. Nggak boleh lah begitu ya. Kalau pilihan kita, kalau pilihan kita kalah ya sudah, kita legowo ya. Ya mungkin itu oknum-oknum saja lah ya. Jadi saat ini kita siapkan mental menang kalah, siapapun calon presiden yang kita pilih semuanya baik, karena bagaimanapun juga ketiga paslon ini juga saringan ya, orang-orang terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ya. Dari berapa itu, hampir 300 juta ya, itu sangat luar biasa untuk ketiga paslon ini pilihan luar biasa ini. Jadi bagaimana untuk melihat ya perkembangan ke depan ini, kita sebaiknya santai Mas Agus ya. Betul, kita santai, kita dengarkan dari kanan kiri, jadi bukan mendengarkan cuma satu pihak. Kita renungkan, kita gunakan hati, mana yang benar, mana yang baik, itu nanti bisa kita rasakan. Jadi bila saat momentum saat ini ya, hari-hari ini Prabowo Gibran bisa melejit karena itu tadi ya, fitnahan juga hujatan. Kalau sampai mungkin 2 bulan lagi, 14 Februari seperti ini kondisinya, bisa jadi Prabowo Gibran menang 1 putaran. Kalau hujatan-hujatan ini masih terus berlangsung. Betul, ada kemungkinan besar itu. Terus pesannya gimana untuk Mas Agus ini, untuk orang-orang yang sedang menghujat atau ini yang tidak cocok ini? Ya kalau menurut saya jangan keburu menghujat lah, karena hujatan itu nanti yang tidak sesuai dengan kenyataan akan berbalik pada diri sendiri. Itu nanti justru akan menyengsarakan diri sendiri, karena Tuhan tidak pernah tidur. Kita harus bertanggung jawab dengan kata-kata kita. Perjuangan adalah menyelesaikan kata-kata. Jadi tadi ya Sobat Ceko, satu hal yang harus kita ingat sekali ya, bahwa kata-kata hujatan apapun yang kita menghinakan orang itu akan kembali kepada diri kita, dan Tuhan tidak akan pernah tidur, seperti itu ya. Terima kasih Mas Agus ya, semoga bermanfaat untuk seluruh sahabat Ceko di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.